Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan buku Khalil Gibran yang berjudul Rahasia Hati. Ini telah sampai pada bagian ke-9 dengan judul Senja Pesta. Senja Pesta. Malam tiba dan kegelapan menyelimuti kota, sementara cahaya bersinar di istana dan pondok dan kedai. Kerumunan orang mengenakan pakaian pesta mereka, berkumpul di jalanan dengan wajah ceria dan gembira. Aku menghindari kerumunan orang dan berjalan sendirian, merenungkan manusia yang kebesarannya sedang mereka peringati, dan memikirkan cendekiawan masa yang lahir dalam kemiskinan dan hidup penuh kebajikan serta mati di atas salib. Aku menatap obor menyala yang menyinari desa sederhana di Suriah dengan Roh Kudusnya, Roh Kudus yang berputar di seluruh masa dan menembus satu peradaban dan lalu peradaban lain melalui kebenarannya. Saat aku sampai di taman desa, aku duduk di sebuah bangku berkarat dan mulai memandang dari pepohonan menuju jalan-jalan yang ramai. Aku mendengarkan himne dan nyanyian yang mereka kumandangkan. Setelah 1 jam berpikir, aku menatap sisi lain dan terkejut melihat seorang pria duduk di dekatku, menggenggam sebatang dahan untuk menopang tubuhnya. Aku terkejut karena aku tidak melihat maupun mendengar kedatangannya, namun aku berkata pada diriku sendiri, ia juga penyendiri seperti aku. Dan setelah menatapnya saksama, aku melihat di balik pakaian usang dan rambut panjangnya, ia adalah orang terhormat. Tampaknya ia menyadari pikiran yang ada dalam benakku, karena ia kemudian menyapa, "Selamat petang, anakku." "Selamat petang," aku menjawab dengan hormat. Dan ia tidak melanjutkan percakapan sementara suaranya yang aneh namun menenangkan masih terngiang di telingaku dan aku berbicara kepadanya. "Apakah kau orang asing di kota ini?" "Ya, aku adalah orang asing di kota ini dan juga di semua kota lain," ia menjawab. Aku menghiburnya dengan menambahkan, "Seorang asing tidak akan melupakan bahwa ia adalah orang luar di hari suci ini, karena ada kebaikan dan kedermawanan pada orang-orang itu." Ia menjawab letih, "Aku menjadi lebih asing pada hari-hari suci ini daripada hari lain." Setelah mengatakan hal ini, ia menatap langit yang jernih. Matanya menatap bintang-bintang dan bibirnya bergetar, seolah-olah ia telah menemukan di cakrawala sebuah bayangan negeri yang jauh. Pernyataannya menambah ketertarikanku padanya, dan aku berkata, ini adalah saat ketika orang-orang berlaku baik pada orang lain. Yang kaya ingat yang miskin, dan yang kuat merasa kasihan pada yang lemah. Ia membalas, "Iya, iya, berkah sementara dari yang kaya pada yang miskin adalah kepahitan, dan simpati dari yang kuat pada yang lemah tidak lain hanyalah pengingat superioritas." Aku berkata, "Kata-katamu benar adanya. Kata-katamu ada benarnya. Namun orang yang lemah dan miskin tidak peduli untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati sang kaya. Dan orang yang lapar tidak pernah memikirkan dengan cara bagaimana roti yang ia terima dibakar atau dimasak." Dan ia menyahut, "Orang yang menerima tidak akan keberatan, namun orang yang memberi membawa beban untuk memperingatkan dirinya bahwa pemberian itu harus dengan rasa cinta, persaudaraan, dan bukan agar dirinya dihargai." Aku tertarik pada kebijaksanaannya dan mulai merenungkan penampilannya yang kuno dan pakaian anehnya.
Lalu aku kembali ke dunia nyata dan berkata, "Tampaknya kau membutuhkan bantuan. Apakah kau mau menerima beberapa keping uang dariku?" Dan dengan senyum sedih ia menjawabku, "Iya, aku memang membutuhkan, tetapi bukan emas maupun perak." Dengan bingung aku pun bertanya, "Apa yang kau butuhkan?" "Aku membutuhkan tempat berteduh. Aku membutuhkan tempat di mana aku dapat mengistirahatkan kepalaku dan pikiranku. Tolong terimalah 2 dinar dan pergilah ke penginapan," aku mendesak. Dengan penuh derita ia menjawab, "Aku telah mencoba setiap penginapan dan mengetuk setiap pintu, namun sia-sia. Aku telah memasuki setiap kedai makanan, namun tidak ada orang yang mau menolongku. Aku merasa disakiti, bukan lapar. Aku kecewa, bukan letih. Aku tidak mencari sebuah atap, melainkan perlindungan manusia." Aku berkata pada diriku sendiri, betapa anehnya dia. Sekali ia bicara seperti filsuf, namun kemudian berbicara seperti orang gila. Saat aku membisikkan pikiran ini ke dalam telinga hatiku, ia menatapku, merendahkan suaranya sampai ke tingkat sedih dan berkata, "Ya, aku orang gila. Namun bahkan orang gila melihat dirinya sendiri sebagai orang asing, tanpa tempat berteduh dan lapar tanpa makanan karena hati manusia kosong." Aku meminta maaf padanya sambil berkata, "Aku menyesalkan pikiranku. Apakah kau mau menerima tawaranku dan berteduh di rumahku?" Aku mengetuk pintumu dan seluruh pintu 1000 kali, namun tidak ada jawaban. Ia berkata sedih. Kini aku yakin bahwa ia adalah orang gila dan aku berkata, "Mari kita pergi sekarang dan menuju ke rumahku." Ia mengangkat kepalanya perlahan dan berkata, "Bila kau tahu identitasku, kau tidak akan mengundangku ke rumahmu." "Siapakah kau?" aku bertanya dengan takut-takut, perlahan-lahan. Dengan suara yang terdengar bagai deru samudra, ia menjawab, "Aku adalah perubahan yang membangun apa yang dihancurkan bangsa. Aku adalah badai yang mencabut tanaman yang ditumbuhkan oleh massa. Aku adalah seseorang yang datang untuk menebarkan perang di bumi dan bukan kedamaian, karena manusia hanya senang dengan penderitaan." Dan dengan air mata mengalir di pipinya, ia berdiri dan kabut cahaya tampak mengelilingi tubuhnya, dan ia mengulurkan tangannya, dan aku melihat tanda paku di telapak tangannya. Aku membungkukkan diriku di hadapannya dan berteriak keras, "Oh Yesus orang Nazaret!" Dan ia melanjutkan dengan kesedihan yang mendalam, Orang-orang merayakan dalam kehormatanku, mengejar tradisi yang ditenun massa di sekeliling namaku, tetapi bagi diriku sendiri, aku adalah orang asing yang mengembara dari timur ke barat di muka bumi ini, dan tidak ada yang tahu tentang aku. Rubah-rubah memiliki liang mereka, dan burung-burung langit memiliki sarang mereka, namun anak manusia tidak memiliki tempat untuk mengistirahatkan pikirannya. Namun anak manusia tidak memiliki tempat mengistirahatkan kepalanya. Saat itu aku membuka mataku, mengangkat kepalaku dan melihat ke sekeliling, namun tidak menemukan apapun kecuali pilar cahaya di hadapanku, dan aku hanya mendengar suara sunyian malam datang dari keabadian. Aku bangkit dan melihat lagi ke arah kerumunan orang di kejauhan, dan ada suara dalam diriku. Kekuatan yang melindungi hati dari luka
adalah kekuatan yang mencegah hati untuk melebarkannya hingga kebesaran di dalamnya. Nyanyian dari suara itu indah, namun nyanyian hati adalah suara murni dari surga. Sekian.